nih, kebayang kan lu ngajarin robot yang nantinya ngegantiin posisi lu di perusahaan. ईमेल में क्लियरली मेंशन था कि बिकॉज ऑफ एआई वी डोंट नीड मच रिसोर्सेज. Makanya walaupun ada banyak lapangan kerjaan baru yang terbentuk, tapi masalah hilangnya pekerjaan yang lama ini tuh nggak serta-merta selesai. Kalau lu ingat, waktu itu kita kan udah sempat ngebahas soal kiamat AI ya. Skenario kehancuran dunia di saat teknologi kecerdasan buatan jadi terlalu pintar. Nah, sebenarnya udah ada nih kiamat sugro, kiamat kecil akibat AI yang bisa dibilang lagi terjadi sekarang. Kiamat yang ngebikin manusia berpotensi kehilangan mata pencarian gara-gara digantiin sama AI. Ya, gue yakin dikit-dikit udah pernah ngedenger soal ini lah. Atau mungkin juga udah kena dampaknya. Ya, soalnya kan emang AI itu kan perkembangannya kan udah segila itu kan. Kita ambil contoh kerjaan yang gue gelutin aja deh, bikin konten. Dulu kan buat bikin satu konten tuh kan kita butuh banyak skill kan. Butuh riset, nulis, ngedit video. Dan kalau kita nggak mampu nguasain semua skill itu, ya ujung-ujungnya bakal nyari teman kan. Siapa yang bisa bantu ngedit, siapa yang bisa bantu riset. Nah, tapi sekarang dengan adanya AI yang makin canggih, orang yang bahkan nggak bisa semua skill itu tetap bisa bikin konten kan. Udah nggak perlu tuh nyari teman lagi. Nggak bisa ngedit, ya biar AI yang ngedit. Nggak bisa riset, ya biar AI yang riset. Udah. Nah, tapi emang sebenarnya udah separah apa sih pekerjaan yang hilang akibat AI? Dan apa bener itu tuh artinya kita bakal segera digantikan sepenuhnya sama robot? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas AI Job Apocalypse. Ketika lowongan kerja mulai banyak digantiin sama AI. Di Learning by Google. Ini kalau kita ngomongin kiamat pekerjaan akibat AI, ada dua negara nih yang bisa dibilang paling ngerasain dampaknya. Ada Filipina sama India. Kalau menurut laporannya CNN Insider, Filipina sama India tuh kan emang dikenal jadi raksasa industri BPO dunia kan. BPO tuh apa? BPO tuh singkatan dari Business Process Outsourcing. Atau simpelnya, industri yang menyediakan jasa yang berkaitan dengan fungsi atau proses bisnis tertentu. Khususnya yang sifatnya repetitif. Jadi kerjaan-kerjaannya tuh kayak customer service, telemarketing, dukungan teknis, akuntan, sampai IT. Nah itu kan di perusahaan-perusahaan global kan biasanya kan tenaga kerjanya tuh kan outsourcing kan. Ya soalnya kerjaan-kerjaan kayak gini tuh kan biasanya kan butuh banyak orang kan. Jadinya perusahaan mereka tuh cenderung nyari opsi buat ngerekrut pekerja kontrak yang murah aja. Biar kalau nantinya ada apa-apa, ngekatnya lebih gampang sama nggak keluar duit banyak kan. Nah India sama Filipina, mereka tuh selama ini tuh jadi penyedia tenaga kerja outsource yang murah kayak gini. Khususnya buat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kayak di Filipina sendiri, industri BPO mereka tuh mempekerjakan hampir 2 juta orang. Dan menyumbang sekitar 40 miliar US dollar per tahunnya. Atau setara dengan 8% dari total GDP mereka. Itu baru Filipina. India, wah itu lebih gede lagi tuh. Industri outsourcing mereka, industri BPO mereka menyerap sekitar 6 juta pekerja dan menyumbang sekitar 7% dari total GDP India. Ini kan jatuhnya kan gede banget ya. Cuma dari satu sektor loh, ngegendong 7-8% GDP negara tuh. Wah, gila sih. Hi, I'm Lisa. Good to see you. Let me tell you a story. Lisa isn't human. She is an AI chatbot. As the clamour around AI-driven job losses grow, one sector stands in the firing line of disruption: business process outsourcing, or BPO. Nah, masalahnya sekarang kalau menurut Business World Online, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif atau berulang-ulang kayak gini, kayak CS, telemarketing, akuntan, sampai IT tadi, itu tuh justru jadi sasaran paling empuk buat digantiin sama AI. Ya, lu pasti pernah lihat lah. Misalnya kita belanja online deh, terus ada kendala. Nah, itu kan pasti kan di awal kan diarahinnya kan pakai chatbot dulu kan, yang udah bisa metain masalah dan ngasih jawaban pakai AI. Pasti awalnya gitu dulu tuh. Nanti kalau masalahnya terlalu kompleks, baru deh diarahin ke yang orang beneran. Atau kita ambil contoh lain, kerjaan yang kaitannya sama hitungan dan coding. Wah itu malah AI tuh jagonya tuh. Ya dengan AI yang makin canggih, perusahaan kan jadi nggak butuh hire banyak orang finance atau programmer kan. Cukup beberapa orang aja. Sisanya buat kerjaan yang repetitif itu udah bisa digantiin sama AI. Nah itu segitu contohnya baru 2 tuh. Selain itu, wah ada banyak lagi sistem otomatisasi sampai AI asisten virtual yang bener-bener udah bisa ngegantiin peran manusia. Dan dengan makin masifnya penggunaan AI di industri ini, para ahli memperkirakan sekitar 20% sampai 40% dari pekerjaan BPO tingkat rendah itu bakal diotomatisasi penuh dalam 5 tahun ke depan.
demi efisiensi biaya perusahaan. Tapi terus nggak usah nunggu sampai 5 tahun ke depan deh. Sekarang aja dampaknya tuh udah mulai kerasa loh ke para pekerja loh. Nih, masih menurut laporan CNN Insider, beberapa raksasa teknologi dunia di India, mereka tuh udah mulai mangkas ribuan karyawannya. Contohnya misalnya perusahaan Oracle yang baru-baru ini motong sekitar 12.000 pekerjaan di India seiring dengan keputusan mereka ningkatin pengeluaran buat pengembangan AI. Iya, jadi perusahaan ini mereka tuh ngerasa lebih worth it duitnya dipakai buat investasi di AI daripada dipakai buat ngegaji banyak orang. Bahkan gak cuma Oracle, sampai ke raksasa layanan IT lokal India yang namanya Tata Consultancy Services, mereka juga tuh memangkas lebih dari 12.000 karyawannya. Yang mana ini jadi angka pengurangan pekerja terbesar sepanjang sejarah berdirinya perusahaan mereka. Nah, buat para pekerja BPO yang selama ini ngandelin gaji bulanan dari kerja outsource buat ngidupin seluruh keluarganya, ya jelas ini jadi bencana besar dong. Ya gimana? Sumber penghasilannya terancam kan? Bahkan udah banyak yang hilang. Ya jelas ketar-ketir lah mereka. Bener-bener banyak dari mereka yang mulai terancam gagal bayar utang, yang ngebikin mereka terpaksa bergeser ke gig ekonomi. Bergeser ke kerja serabutan online demi bisa menyambung hidup. And signs of the AI job apocalypse could already be here. In April this year, Oracle cut 12,000 jobs in India as it reportedly boosts AI spending. India's tech giant TCS, which is among the world's biggest back-office providers, cut 12,000 jobs a few months ago. Dan yang bikin ini semua makin ironis, kalau menurut artikel di Scroll In disebut, para pekerja pabrik dan kantoran di India sekarang mereka tuh sering kali diminta buat pakai sensor di tubuh mereka waktu mereka kerja. Fungsinya, sensor ini dipakai buat melacak setiap gerakan tangan, cara mereka memproses barang, sampai interaksi mereka saat bekerja. Tujuannya ya buat ngelatih robot AI, biar robot-robot ini bisa niru cara kerja orang-orang tadi, dan nantinya robot-robot ini bakal dipakai buat ngegantiin mereka. Ini kebayang kan lu ngajarin robot yang nantinya ngegantiin posisi lu di perusahaan. Nyesek. Bahkan nih ada satu pekerja pabrik di India, dia tuh sampai bilang, bagi saya bekerja di sini rasanya seperti sedang menggali kuburan dan membuat peti mati saya sendiri. Sedih banget, Jir. In April 2026, this video of textile workers at a factory on the outskirts of Delhi was among the first to go viral. It sparked a debate over whether workers are helping train AI models that could one day replace them. In the weeks since, similar videos have spread across social media, showing Indian workers filming themselves at factories and construction sites. Tambahan dikit, dan salah satu perusahaan yang udah confirm kalau pekerja ini emang lagi ngerekam diri mereka sendiri buat ngelatih model AI adalah perusahaan yang namanya Labeler AI. Jadi cara kerjanya gitu, pekerjanya pada ngerekam diri mereka sendiri lagi kerja, nah nanti hasil videonya itu dipelajari tuh buat ngelatih model AI yang bakal gantiin mereka. Dan kalau dari bos-bos pabriknya, ya mereka malah pada seneng ya. Mereka nggak sabar buat pakai AI, buat pakai robot. Soalnya mereka sendiri ngakuin kalau dikerjain sama manusia tuh human error-nya masih banyak. Makanya mereka yakin kalau semua udah diganti robot, diganti AI, itu pasti produknya bakal lebih baik daripada dikerjain sama manusia. The cruelty of it probably is the better you do your job as a human agent, the more likely a company will be able to use your work to train an AI. Tapi terus di sisi lain, walaupun ancaman hilangnya pekerjaan akibat AI ini tuh makin mencuat, tapi kalau kita lihat dari data makroekonomi secara keseluruhan, ternyata ada paradoks yang terjadi nih. Soalnya kalau menurut artikel yang dirilis sama The Economist, walaupun ada badai PHK di mana-mana, tapi industri IT dan BPO di India secara keseluruhan tuh bukannya lesu, yang ada malah makin subur loh. Bahkan jumlah total lapangan kerja di sektor BPO secara angka kumulatif tuh justru dilaporkan bertambah, bukannya berkurang. Nah ini kan aneh ya, katanya banyak pekerjaan yang hilang gara-gara AI, tapi kok jumlah lapangan kerja yang malah nambah? Ini gimana nih? Dan ternyata jawabannya, soalnya AI itu nggak cuma ngapus kerjaan lama, tapi juga nyiptain kategori profesi baru. Jadi kalau menurut estimasi dari Infosys itu perusahaan IT raksasa India, mereka bilang, penggunaan AI generatif tuh emang berpotensi menggeser sekitar 92 juta pekerjaan yang sifatnya repetitif tadi. Tapi di sisi lain, AI juga diperkirakan bakal nyiptain sekitar 170 juta pekerjaan baru yang nilainya lebih tinggi. Kayak misalnya jadi AI engineer, AI lead, dan lain-lain. Ya intinya di saat kerjaan lama hilang, kerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya juga ikutan muncul.
Dan walaupun ini terdengar bagus ya, lagi-lagi ini juga tuh jadi masalah loh. Masalah apa? Sekarang bayangin gini deh nih, kerjaan yang hilang tadi itu kan kerjaan yang sifatnya repetitif ya. Sementara pekerjaan baru yang muncul itu banyak berkaitan sama pengembangan AI. Nah kalau gini kan berarti skill set yang dibutuhin buat dapat kerjaan baru ini kan jelas beda dong sama skill set di pekerjaan yang lama. Beda sama skill set di pekerjaan yang udah mulai hilang. Ya kayak kalau misalnya lu dulu kerjanya jadi call center, tiba-tiba disuruh jadi AI engineer, apa nggak bingung itu? Makanya walaupun ada banyak lapangan kerjaan baru yang terbentuk, tapi masalah hilangnya pekerjaan yang lama ini tuh nggak serta-merta selesai. Soalnya buat ngisi posisi kerjaan yang baru, orang-orang juga jadi butuh skill yang baru. Yang mana buat mempelajari skill baru itu juga tuh butuh waktu dan butuh modal yang nggak sedikit. Dan buat masyarakat kelas bawah yang selama ini ngandelin pekerjaan dengan skill set yang sederhana, ngandelin kerjaan yang sifatnya repetitif karena nggak bisa mengenyam pendidikan tinggi misalnya, ya jelas munculnya lapangan kerja baru yang berkaitan sama AI ini nggak ujuk-ujuk bikin mereka jadi kerja lagi. Enggak. Atau ini biar makin jelas kita pakai contoh kasus lagi ya. Kita ambil contoh di India lagi deh. Kalau menurut laporan dari Niti Aayog, lembaga pemikir pemerintah India, mereka bilang kalau sekitar 90% tenaga kerja di India saat ini tuh masih bekerja di sektor informal dengan upah minim. Dan parahnya lagi, laporan ketenaga kerjaan di sana tuh nunjukin kalau mayoritas anak muda di India mereka tuh bahkan belum menguasai literasi digital dasar. Kayak sesimpel ngirim email pakai lampiran atau pakai rumus Excel sederhana, wah itu mereka masih banyak yang nggak bisa loh. Dan ya udah, akhirnya gara-gara ini ketimpangan ekonominya jadi makin lebar deh. Bener, ekonomi negara dilaporin tumbuh subur, produktivitas naik, perusahaan-perusahaan teknologi dapat untung gede. Tapi di sisi lain, masyarakat kelas bawah dan menengah terdidik yang kehilangan pekerjaan repetitif tadi, mereka akhirnya jadi tambah terpinggirkan. Mereka jadi tambah miskin gara-gara nggak mampu ngejar kualifikasi kerja di era AI yang laju perkembangannya tuh terlalu cepat buat mereka. Actually, the company has announced me as a star performer of the year last year, and they have given me a significant raise as well. And after 4-5 months, they had laid off me, and I received an email that because of AI, we are about to reduce the workforce, etc., etc. Mail में clearly mention था कि because of AI, we don't need much resources. Nah, kalau udah ngomongin gini kan kita jadi mikir, waduh kalau Indonesia gimana nih? Dan sayangnya bisa dibilang kiamat pekerjaan akibat AI ini juga tuh udah nyampe di kita. Ya, yang paling baru yang kasus PHK massal yang terjadi di Tokped belum lama ini deh. Jadi buat yang belum tahu, di awal Juli kemarin tuh ada kabar yang mengejutkan di mana ByteDance, perusahaan induk dari Cina yang akuisisi Tokped, mereka tuh ngelakuin PHK massal ke hampir 90% karyawan di bidang teknologi di Tokopedia. Kalau menurut artikel di Kompas, divisi-divisi kayak R&D, Trust and Safety, sampai Finance, itu tuh jadi divisi yang paling terdampak kebijakan efisiensi ini. Atau kalau belum kebayang juga, nih gini deh nih. Jadi jumlah engineer di Tokopedia tuh tadinya tuh berjumlah sekitar 1.100 orang. Nah itu mereka dipangkas habis-habisan tuh dan dikabarin cuma nyisa sekitar 35 orang doang. Jadi ya emang efisiensinya tuh nggak main-main, jir. Dan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalin ini kemudian dialihkan secara bertahap ke tim pusat ByteDance di Cina. Induk usaha TikTok melakukan PHK terhadap 90% pegawai Tokopedia. Dan sebagai informasi, TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia usai mengakuisisi 75% saham e-commerce pada akhir 2023. Nah, yang terus jadi pertanyaan, gimana mungkin platform e-commerce raksasa kayak Tokped yang ngelayanin puluhan juta pengguna aktif di Indonesia bisa jalan cuma dengan 35 engineer doang? Dan jawabannya tetap bisa jalan, soalnya ada teknologi baru yang namanya Agentic AI. Apaan lagi tuh? Simpelnya ini tuh agen kecerdasan buatan yang bisa ngerjain tugas rumit dari awal sampai akhir dengan supervisi yang minim dari manusia. Jadi misalnya kita pengen bikin konten nih. Nah, dulu kan kalau ke AI kan kita harus minta sesuatu kan. Minta riset dulu, abis itu kita baru nulis naskah, abis itu kita pakai AI lain buat ngedit video. Satu-satu pindah-pindah. Nah, kalau kita pakai Agentic AI, itu kita tinggal ajarin dia di awal doang tuh. Jelasin cara kerjanya, abis itu dia bakal langsung bisa bikin konten dari awal sampai jadi sendiri. Bahkan sampai kalau kita kasih perintah buat dia evaluasi sendiri dari performance-nya itu juga bisa loh. Nah ini kalau kita kaitin sama aplikasi kayak Tokped ya berarti Agentic AI ini mereka tuh bisa ngoding sendiri, ngetes hasilnya sendiri, ngedeteksi bug dan ngatasin bugnya sendiri, ngawasin kestabilan sistem keamanan sendiri, sampai bisa ngedeteksi penipuan. Nah kebayang kan berapa tuh pekerjaan yang bisa dihandle sama satu Agentic AI doang?
Wah, gila sih. Ternyata kita udah hidup di zaman yang secanggih itu ya. Aduh. Dan ya, ByteDance sendiri, mereka kan emang dikenal punya ekosistem AI yang super kuat kan. Mulai dari Doubao, large language model paling populer di Cina, terus Tray Integrated Development Environment, pemrograman berbasis AI, sampai UI TARS, agen AI yang bisa mengoperasikan komputer lu secara mandiri. Jadi ya secara bisnis emang masuk akal banget kalau ByteDance mutusin buat nge-layoff segitu banyak pekerja di Indonesia dan nantinya bakal digantiin sama AI yang udah mereka kembangi. Ya udah keluar duit banyak buat AI, masa nggak dipakai kan? Tapi ya jujur buat gue ini arah trennya nih ngeri-ngeri mantap sih. Ya dulu kan kerja di startup kayak Tokped itu kan jadi kayak semacam prestis ya. Ya dulu kan kalau bisa kerja di Tokped itu kan artinya kan lu pinter, skill lu gacor, dan berpotensi sukses karena gajinya relatif gede kalau dibandingin sama perusahaan-perusahaan lain. Tapi sekarang kerja di sekelas Tokped aja bisa goyang kita, gimana kerja di perusahaan yang lain, Jir? Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kedepannya nyari kerja di era AI itu bakal makin sulit atau malah lebih berpotensi cuan mania di zaman AI ini? Yang mana nih? Silakan komen. Nakaka-alarm syempre para sa ating mga call center agent na baka in the future mawala na tayo ng trabaho na pagka nag-improve siya na gano'n na parang tao, 'di ba? Baka mamaya mapalitan na tayo. Sa ngayon hindi pa, 'di ba? Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kiamat pekerjaan gara-gara AI yang ternyata udah dimulai nih. Kiamat sugronya ada mulai bermunculan nih. Tapi ini sejujurnya ya, pas gue lagi nulis riset buat video ini tuh sebenarnya tuh yang gue riset tuh cuma yang di Filipina sama India doang. Tiba-tiba lagi tengah-tengah nulis berita Tokped tuh muncul. Wah, nyambung ini kan. Ternyata efeknya ke kita secepat itu. Wah. Ya, kalau mungkin lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau mana video, tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, tinggal coba like, comment, subscribe. Bye.